Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pesan malam Natal tadi saya ingin ulang kembali supaya bisa menyambung dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Orang Majus sungguh-sungguh mencari Mesias. Di manakah dia? Kata ini sangat penting. Karena menemukan Yesus akan menemukan segala-galanya. Dan luar biasa. Karena itu kita perlu memiliki Yesus. Dan Yesus harus nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa dia ada. Setelah orang Majus berjumpa dengan Yesus, maka terjadilah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak datang dari dunia, tetapi sukacita yang datang dari sorga. Kalau saudara sungguh-sungguh menemukan Yesus dalam hidupmu, sukacita itu mengalahkan segala kesusahan, penderitaan, kesulitan yang kita alami. Mungkin bagi orang di dunia ini tidak mengerti. Masakan sukacita bisa mengalahkan semuanya? Tapi saya bersyukur 6 tahun dalam penjara Tuhan izinkan. Dan saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dahsyat. Dan saya bersyukur untuk pengalaman itu Tuhan berikan kepada saya. Tapi menemukan betul-betul Yesus. Bukan menemukan agama Kristen. Bukan. Menemukan Yesus. Jadi kalau saudara beragama Kristen tanpa Kristus bisa-bisa saja. Tapi menemukan Yesus itu memperoleh sukacita. Kenapa demikian? Karena ketika orang Majus ini berjumpa dengan Yesus, dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Bukan Yesus perlu, bahkan tidak diceritakan lagi di mana emas, kemenyan dan mur itu. Siapa yang menggunakan dan memakainya tidak perlu. Yang perlu dia tahu
bahwa yang dia sembah ini memiliki lambang emas, kemenyan, dan mur. Bagi orang Timur Tengah, bagi bangsa Israel, dalam ajaran Yahudi, emas adalah lambang kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, kekayaan, lengkap. Itu emas. Artinya ketika dia mempersembahkan itu, di dalam diri Yesus ada kekuasaan, ada kuasa, ada kemuliaan, ada kekayaan, ada kehormatan, dan dia memperoleh itu. Dan dia menemukan betul. Kalau kita lihat secara lahiriah, orang Majus ini adalah orang yang cendekiawan, berilmu pengetahuan, mengerti ilmu falak, astronomi, mengerti. Tetapi ternyata itu bukan apa-apa. Di antara mereka adalah penguasa-penguasa yang berkuasa. Tahu persis manusia mencari itu. Tapi setelah menemukannya, seringkali manusia yang berkuasa itu menghancurkan kekuasaannya sendiri. Itu manusia. Tidak sedikit orang-orang yang punya pangkat jatuh karena kepangkatannya, kekuasaannya. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada raja yang kekal dengan kekuasaannya. Siapapun yang berkuasa, tidak ada yang kekal, hancur sendiri. Tetapi Kristus punya kekuasaan yang kekal. Lalu yang kedua adalah kemenyan sebagai lambang penyembahan, persembahan. Bahwa lewat dia kita bisa berjumpa dengan Bapa. Kita bisa menyembah Bapa, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kalau ibadah itu tidak sampai kepada Bapa, buat apa? Karena salurannya tidak benar. Tapi lewat Yesus, kita berjumpa dengan Bapa, berdamai dengan Bapa. Dan yang ketiga adalah mur, kematian. Bagaimana kematian itu sendiri dapat dimuliakan? Tetapi mur bukannya lambang sebagai rempah kematian, tapi mur juga lambang daripada kesehatan, obat yang mujarab. Berarti dalam diri Yesus ada kesembuhan, ada kehidupan yang kekal. Itulah orang Majus peroleh. Karena itu pertanyaan yang harus kita jawab untuk menjelang tahun depan ini. Adakah Yesus dalam hidup kita? Saya ingin jelaskan dulu. Semalam saya sudah jelaskan apa maksud orang Majus, Herodes dan sebagainya. Supaya kita mengerti, tidak terkecoh. Baru ada teori abad 17. Diperkirakan Natal itu menyembah anak dewa, matahari. Itu teori tak abad 17. Abad 17. Harus historis. Kalau berdalih itu, berargumentasi harus jelas. Sementara gereja sudah merayakan Natal tahun 100. Tahun 100 dan 160 gereja-gereja awal sudah merayakan Natal. Di bulan Desember. Gak ada hubungan. Tapi orang Kristen langsung kacau dengan teori itu. Dengan alasan yang dibuat oleh mereka. Tidak mungkin musim dingin bulan Desember ada gembala yang di padang. Dia berkata tidak mungkin. Itulah orang tidak mengerti. Mana penggembalaan itu? Apa artinya?
domba-domba yang ada di padang, gembala yang menjaga. Mereka tidak mengerti. Saya tidak ingin membahas itu dulu. Tapi supaya orang Kristen itu punya fundament pengajaran Alkitab yang sungguh-sungguh. Dan sekaligus memiliki historis agama. Bukan hanya sekadar kepercayaan. Memang percaya kita, semua percaya, landasannya percaya. Tapi ada historisnya. Ada Kaisar Agustus, ada Herodes. Itu membuktikan itu peristiwa historis, bukan dongeng. Bukan dongeng. Bahkan jalurnya, petanya, geografisnya bisa dibuktikan. Sekarang saya ingin bicara bacaan kita tadi. Terpikir enggak bahwa dikatakan di situ yang kalau kita lihat Yusuf dan Maria bertunangan. Tolong diingat, bertunangan. Tapi sekaligus Yusuf disebut suaminya. Ayo, coba kita pikir. Tunangan, suaminya. Lalu Yusuf melihat Maria mengandung, dia diam-diam ingin menceraikan. Coba saudara. Coba deh mengerti dengan pikiran Indonesia. Tunangan. Sudah disebut suami. Apa orang dulu seperti anak SMP sekarang pacaran? Mam, Pi, saudara. Anak-anak SMP sudah pacaran, panggil pacarnya Mam itu. Ya saudara, iya. Orang bertunangan memang ada lembaga perceraian. Nah, saya perlu jelaskan dulu adat istiadat orang Yahudi waktu itu. Adat, budaya, kultur itu berkembang. Peradaban berkembang. Tapi ini peradaban 2000 lebih tahun yang lalu. Adat orang Yahudi. Sama. Ya. Adat di zaman saya dan di zaman anak-anak sekarang lain. Soal sekolah saja. Ya. Di zaman saya bersihin kelas kita ada jadwal. Taplak meja guru cuci gantian. Semuanya gantian. Kapur, penghapus yang harus dibersihkan, semua. Tapi anak sekarang enggak lagi kan? Enggak lagi. Kalau diceritakan dan disuruh begitu mereka akan berontak. Itu artinya ada pergeseran budaya. Pada waktu di zaman Yesus, adat orang Yahudi itu tidak boleh pacaran. Harus resmi, tanya, serius atau tidak? Nah gitu. Jadi kalau kita jawab, mau main-main dulu, kan tidak mungkin. Jadi untuk serius Maria dan Yusuf lalu diikat dengan upacara pertunangan. Belum boleh hubungan jasmani, hubungan suami istri. Tapi sudah merasa dimiliki dan memiliki. Karena itu bisa menyebut suami dan istri. Jika ada di dalam perjalanan pertunangan itu Maria hamil, Yusuf dan Maria dihukum mati. Dilempari, dihukum mati. Karena melanggar kesucian pernikahan. Kesucian pernikahan. Sebelum nikah, hubungan yang suci di zaman dulu dijaga betul. Saudara,
Dari situ, kalau Yusuf mengatakan Maria hamil, bukan oleh dia, Maria yang harus dihukum mati. Maria. Dan tidak boleh dilanjutkan hubungan itu. Semua keluarga pihak akan marah. Orang Yahudi itu kalau nikah, itu bukan hanya suami istri orang dua. Nikah satu marga dengan marga yang lain. Itu nikah. Di sini ada contohnya. Saudara, maka hati-hati kalau mau nikahin orang Batak. Itu berarti menikahin seluruh marganya. Itu memang agak mirip-mirip budayanya. Mungkin itu suku yang hilang itu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ada cara untuk menceraikan. Cara yang pertama dibawa ke pengadilan, mahkamah agama. Maria pasti kena hukum mati. Karena Yusuf tidak mengaku. Kalau diam-diam saja nanti melahirkan padahal belum ada pernikahan, maka dua-duanya dihukum mati. Yusuf ingin menceraikan dia diam-diam. Ada peluang. Cukup bicara keluarga, satu saksi dari Maria, satu saksi dari Yusuf, membatalkan pernikahan itu. Sehingga Maria bisa kabur, Yusuf tidak jadi menikahinya, selamat sudah. Pikirannya itu. Karena pikiran Yusuf pasti sesuai dengan adat istiadat hukum syariah agama yang pada waktu itu berlaku. Karena dia sebut orang yang tulus hati. Bagaimana supaya tidak mencemarkan nama istrinya. Itu pihak Yusuf. Tentu punya pergumulan yang luar biasa. Sakit hati, kecewa, marah, tapi sayang, cinta. Memang cinta itu membuat orang menderita. Saudara, makanya enak zaman dulu dijodohin. Ya, cintanya belakangan, saudara. Jadi begitulah keadaannya. Maria sendiri, posisi Maria. Saudara bisa bayangkan. Tapi Maria, dia ingin bicara dengan Yusuf tentu kan. Yusuf, ini. Tapi dia sudah tahu, tidak mungkin percaya. Tidak mungkin percaya. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Tentu berdoa. Meminta Tuhan yang campur tangan. Turun tangan. Terlibat dengan kesulitannya yang tidak bisa diatasi olehnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yusuf. Sebab kalau dia bicara kepada Yusuf, tidak mungkin bisa dipercaya. Itu namanya bela diri. Pasti Yusuf akan tertawa, kamu ini sudah salah, bohong lagi, tambah-tambah lagi. Sudah. Lalu kita lihat di sini tadi. Tuhan berbicara kepada Yusuf. Yusuf takut. Takut di sini untuk mencontohkan kecewa, marah, serba salah. Apa yang harus diambil. Karena ikatan sayangnya itu luar biasa. Tapi Tuhan yang berbicara. Saudara, Tuhan campur tangan. Hukum agama tidak bisa dibatalkan. Hukum agama tidak bisa dibatalkan. Hukum itu tidak punya perasaan. Ya, tidak punya perasaan. Hukum itu hitam putih. Itu hukum. Tapi sekarang hukum tahu uang, itu heran ya saudara ya.
Kalau mestinya hukum itu tidak punya perasaan. Nah, ketika itu terjadi, campur tangan Tuhan. Apa yang menyelamatkannya? Pertanyaannya. Apa yang menyelamatkan? Ketika Tuhan bicara dengan Yusuf, tapi ketika Tuhan campur tangan, apa yang menyelamatkan Yusuf dan Maria? Tolong diingat, apa yang menyelamatkannya? Tolong dipikir dengan baik. Mimpi Yusuf. Semua orang bisa mimpi. Kedatangan malaikat, oh hamba Tuhan sekarang, jangankan malaikat, Tuhan sendiri yang bicara dengan dia. Bisa naik ke surga, turun dari surga. Gitu. Saya belum tahap itu, maaf saudara ya. Tahapnya masih bumi-bumi aja. Gitu. Dan saya tidak mau ada suara, hei Syuproni, saya tidak berani itu. Begitu ada aneh sedikit dalam doa, saya segera buka mata. Tuhan, jangan macam-macam. Saya mau yang normal-normal saja. Tuhan bicara melalui kitab sucimu, mantapkan di hatiku, sudah cukup. Tidak usah pakai dilihatin macam-macam. Karena nanti saya takut masuk stadium pertama. Delusi. Ilusi. Ya, karena saya belajar itu. Apa yang menyelamatkan? Kembali lagi poinnya. Apa yang menyelamatkan? Kebenaran Tuhan, kebenaran hukum agama, syariat bagi orang Yahudi, oh sangat ketat. Agama-agama sesudahnya tidak seketat agama Yahudi. Hukum Taurat itu jangan dipikir oleh kita hanya 10 hukum. Itu hukum dasar. Hukum Taurat itu yang diakui, dipelajari oleh ahli Taurat. Ada 350.000 hukum. Termasuk hukum buang air. Semua ada. Coba, kebenaran Tuhan, sekali lagi saya ingin nyatakan. Coba mekar sedikit. Kebenaran Tuhan berpihak bukan kepada hukum. Kebenaran Tuhan berpihak kepada anugerah. Ucapkan bersama, anugerah. Karena yang lahir ini akan membawa kasih karunia dan anugerah. Jadi dari awal, itu pengajaran kekristenan yang tidak boleh dirubah. Kebenaran Tuhan berpihak kepada anugerah. Karena itu dia berbicara kepada Yusuf. Yang dikandung itu oleh Roh Kudus. Tapi aku perlu tubuh manusianya lewat Maria. Tapi rohnya, roh ilahi, roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi yang disalib itu tubuh manusianya. Yang tidak bisa disalibkan adalah Roh Kudus, roh ilahinya yang akan membangkitkan dia. Jadi saudara jangan pikir bahwa Tuhan bisa disalibkan. Tidak, manusianya. Bicara. Yang akan lahir ini yang akan menebus dosa. Namanya Yesus, artinya keselamatan. Yeshua. Dialah juru selamat. Ya, nama Immanuel. Lewat dia Tuhan hadir di tengah dunia ini. Tuhan melawat dan menjamah manusia. Lewat dia. Yusuf mengerti. Dia mengerti rencana Tuhan. Dia mengerti rencana Tuhan. Ya, coba tekankan. Dia mengerti rencana Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Tadinya takut kan? Takut, cemas, segala sesuatu. Kalau saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu,
tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, itu penting. Mengerti. Setiap orang Tuhan punya rencana. Tidak ada anak bawang istilahnya, tidak ada dalam jemaat. Semua utuh berharga di mata Tuhan. Semua Tuhan punya rencana. Katakan, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Amin. Coba lihat, Tuhan punya rencana. Jadi meskipun berliku. Saya kasih contoh. Mungkin karena saudara sudah Kristen dari kandungan ibumu. Jadi kadang-kadang terlewat bahwa itu ada rencana Tuhan. Tuhan panggil sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya menjadi, Tuhan sudah punya rencana terhadap saya. Tapi kenapa dia biarkan dulu? Harus kepercayaannya ini dulu, lewati dulu segala semua. Kalau pada akhirnya dia panggil saya untuk menjadi alatnya. Saya ditangkap pada waktu saya sekolah teologi di Batu Malang. Ingin jadi hamba Tuhan. Karena sudah punya disiplin ilmu sebelumnya. Saya hanya ambil kelas keliling 1 tahun. Itu memang sekolah pada waktu itu. Baru 6 bulan. Ya. Tuhan ya izinkan saya ditangkap. Kan gagal sekolahnya kan? Hanya 6 bulan, mestinya 1 tahun atau 4 tahun. Lalu di penjara 6 tahun, itu S2 loh ya. Belajar apa? Belajar iman. Sebab itu yang penting. Karena sebelumnya saya itu sangat mengandalkan otak. Ya, bukan karena di Palembang banyak otak-otak, bukan saudara ya. Tapi saya sangat mengandalkan otak. Kalau otak saya agak sedikit blank gitu, saya sangat terganggu, sangat khawatir. Gitu. Kalau jantung berhenti tidak soal. Saudara, jangan sampai ini yang berhenti. Karena ada 2 kematian, jantung atau otak. Jangan jantungmu masih hidup, otaknya jangan ada menuduh coba. Jangan. Dilatih Tuhan. Bayangkan, bukan masuk penjara yang seperti sekarang bisa pesan makanan, dibesuk orang siapa saja, bisa ada kamar hubungan. Enak, jangan takut masuk penjara sekarang. Asal banyak duit. Syaratnya itu. Saudara. Makanya kalau korupsi jangan tanggung-tanggung ya. Triliunan ada saudara. Baru saudara senang di sana. Saudara. Itu perkiraan. Ini tidak. Masuk Kopkamtib. Sangat ketat. Tidak boleh ada buku apapun. Kertas koran yang dibungkus makanan dikirim oleh keluarga, diambil. Makanannya ditaruh di meja. Nih, ambil. Istri saya kirim ayam goreng dibungkus dengan bekas majalah Bobo. Itu pun diambil, saudara. Majalah Bobo. Tapi diambil, dibuang. Setelah besuk keluar, saya cari lagi. Majalah Bobo. Ya, saya baca tentang anak gajah yang nakal itu. Saudara.
Hanya boleh Alkitab. Alkitab boleh. Yang lain tidak boleh. Jadi untuk mengisi waktu, ya, sebab waktu di Kop Kamtip itu tidak boleh bergaul dengan tahanan lain. Tidak boleh. Isolasi. Isolasi bukan berbulan-bulan. Tahun. Coba saudara tidak ngomong. Sebulan aja tidak ngomong. 1 tahun tidak ngomong. Saya takut tidak bisa ngomong. Jadi ngomong. Supaya melatih tetap ngomong. Gimana coba? Apa ngomong dengan tembok? Nikmatnya berdoa. Berbicara dengan Bapa. Membaca Alkitab. Tidak mengerti, bertanya kepada Bapa. Roh Kudus memberikan pengertian. Dia guru. Dia mengajar. Jika roh itu mengajar engkau, siapakah yang dapat mengajar engkau lagi? Saya mengerti di situ. Indahnya rencana Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi penderitaan, kesusahan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan? Rencana Tuhan tidak akan pernah batal di dalam hidup kita. Amin, tidak akan batal. Dia punya rencana besar. Itulah yang di situ. Yusuf mengerti betul. Tidak ada ketakutan. Ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, yaitu ayat 25. Ya, ayat 24 dulu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia siapa? Yesus. Luar biasa. Orang yang pegang amanat. Itulah yang ingin Tuhan kehendaki dalam bacaan kita ini. Kalau tadi malam ada 3 poin itu. Poin yang sekarang. Jika kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, tidak akan ada ketakutan. Amin. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Jadi rencana Tuhan itu memberikan keberanian. Sehingga dikatakan mepobetes. Pobetes. Takut itu pobetes dalam bahasa Yunani. Pobetes. Fobia. Itu takut. Saudara takut dengan ketakutan. Coba. Kita takut dengan apa yang kita takuti. Sementara takut itu fobia. Nggak usah takut. Ini hanya fobia saja. Yang merangsang pikiran saya, meragukan iman saya. Usir. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mulai sekarang. Saudara tahu rencana Tuhan? Coba. Ada rencana Tuhan. Tuhan izinkan gereja ini berdiri. Nanti Januari 20 tahun. Ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Saudara melayani di gereja ini, ada maksud Tuhan. Kita datang ke sini mendengar firman Tuhan, ada maksud Tuhan. Semua ada maksud Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, tidak akan ada lagi ketakutan di dalam diri kita.